bagi laki-laki, dan belum halangan bagi perempuan. Tapi karena umurnya sudah sampai 15 tahun, maka dia ini sudah baligh. Nah, yang kedua, baligh karena sebab mimpi. Maka sekalipun umurnya baru 10 tahun bagi laki-laki, tapi sudah bermimpi, maka dia sudah baligh. Nah, ya maka anak kita sekarang ini lebih cepat baligh, Pak. Betul ya? Nah, anak-anak dulu mungkin masa kita umur 15 tahun belum baligh. 14 tahun, 14 tahun belum baligh. Ada yang 15 tahun balighnya karena sebab umur, udah sampai umurnya 15 tahun baru baligh. Karena nggak pernah mimpi, atau karena sebabnya dibuat-buat. Nah, laki-laki, anak laki-laki ya berkawan sama anak-anak yang lajang-lajang dibuat-buat. Ya sabun bolong semua di kamar mandi, ya keluarlah sesuatu dari farajnya, maka balighlah dia. Maka ini perlu dijaga anak-anak kita yang laki-laki. Juga bagi perempuan, nah, kalau sudah halangan maka balighlah dia. Nah, maka orang yang baligh sudah dibebani hukum taklif dan wajib mengetahui dan wajib mempelajari ilmu tauhid. Nah, ini wajib. Ya, mungkin selama ini di kampung kita udah sering belajar belum ini ilmu tauhid? Ada ya, dulu gitu ya. Bahkan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang wajib dahulu dipelajari sebelum ilmu yang lainnya. Jadi sebelum belajar wudu, sebelum belajar sholat, seharusnya dipelajari ilmu tauhid, ya. Tapi jangan pula nanti dibalik, karena belum paham ilmu tauhid, nggak wudu, nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Saya belum belajar ilmu tauhid. Wah, ada yang begitu? Hah? Nggak ada ya. Tapi ada yang memahami begitu. Kenapa kamu sholat padahal kamu belum belajar ilmu tauhid? Wah, ditanya begitu. Ya karena saya belum paham, saya belum mengenal Allah, makanya saya nggak sholat. Na'udzubillah dibalik. Ya. Nah, apa yang wajib? Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal Allah itu bisa dengan melihat, mempelajari sifat-sifatnya. Ya, yang mungkin kita lebih mengenalnya sifat 20. Ya, ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Nanti belajar juga 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 jaiz bagi Rasul. Jadi banyak mengenal sifat yang 50. Nah, sebenarnya mengenal Allah itu mudah, lebih mudah daripada mengenal Pak Presiden. Betul? Siapa yang nggak kenal Presiden Indonesia? Siapa Pak Presiden Indonesia? Prabowo. Siapa istrinya? Lahirnya tanggal berapa? Di mana? Ayahnya siapa? Betul? Anaknya berapa? Namanya siapa? Rumahnya di mana? Dari ibu pertanyaan cukup banyak untuk mengenal seorang presiden, padahal kita kenal betul itu
adalah presiden kita di Indonesia yang namanya Prabowo. Tapi kalau kita mengenal Allah sangat mudah. Namanya besar. Allah. Siapa Allah? Allahu Ahad. Siapa Allah? Allahu Samad. Siapa Allah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari sini kita sudah mengenal dialah Allah yang Esa. Kalau dialah Allah yang Esa, maka tidak ada Allah yang lain. Kalau Prabowo, ada nggak nama Prabowo yang lain? Ada. Selain Pak Presiden, ada nggak Prabowo? Ada. Abang sepupu saya namanya Edi Prabowo. Jadi ada nama yang lain. Maka kalau kita tanya presiden kamu siapa? Prabowo. Prabowo yang mana? Apa Prabowo yang di Jawa? Apa Prabowo yang di Kampung Andor? Apa Prabowo yang di Medan? Masih banyak nama-nama Prabowo yang lain. Tapi yang disebut dengan Allah, yang kita sebut dengan Allah, Ahad, nggak ada yang lain. Enak nggak? Enak nggak mengenal Allah? Enak. Maka untuk mengenal Allah itu mudah sekali. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jadi nggak usah nanya anaknya siapa, di mana rumahnya, karena dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya nggak punya ayah, nggak punya ibu. Dia nggak punya anak, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau nggak punya ayah, nggak punya ibu, tentu dalam pikiran kita akan berkata, ngapain nanya-nanya ayahnya siapa, mamanya siapa, anaknya siapa? Sampai di sini bisa dipahami? Enak ya? Jadi mengenal Allah itu mudah sekali. Nggak perlu tanya-tanya ayahnya siapa. Orang Kristen nanya ayahnya siapa? Yesus. Mamanya siapa? Maryam. Yesus anaknya siapa? Anak Maryam. Kan penting ya itu? Ya, Yesus anaknya Maryam. Ada Tuhan Bapak. Bapaknya siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Jadi Yesus sama Tuhan itu gimana? Ya gabung Yesus sama Tuhan. Sakit nggak kepala kita, Pak? Maka itu ya, orang Nasrani itu agama borderning gitu. Tapi Islam tidak langsung mengenal Allah, yang dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dia Ahad, Esa, tidak ada sekutu baginya, ya. Yang tempat bersandar kita hanya kepadanya, yang tidak ada orang yang makhluk yang setara dengan dia. Kenapa Allah tak ada yang setara dengan dia? Karena dialah Allah ya, yang maha tinggi. Bahkan ketika kita sholat sering ya, wajib, bahkan ketika kita memulai dengan sholat membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah dialah yang maha besar. Namanya besar berarti enak dikenal. Namanya besar. Kalau kita namanya besar apa kecil? Kecil. Kita namanya kecil. Maka kalau kita ini kecil, ya, apa patut kita ini dipuji? Patut nggak kita dipuji? Nggak patut. Ya. Oh, Bapak itu, ya, kalau ada dia semua beres, betul? Salah. Karena yang menjadikan beres itu semua adalah Allah. Yang kedua, kita mengenal Allah dengan cara bagaimana? Kalau kita ditanya apapun yang terjadi di atas dunia ini, pasti kita bilang Allah yang buat. Nah,
Siapa yang ciptakan langit? Kalau tanya sama bapak, siapa ciptakan langit? Allah. Yang ciptakan bumi? Allah. Yang ciptakan ayah mama kita? Allah. Yang ciptakan anak kita? Allah juga. Yang ciptakan kita? Allah. Dan kalau begitu andilnya kita apa sama dunia ini? Ada urusan gak kita sama dunia ini? Gak ada, oh kita cuma makhluk. Nah itu mengenai begitu. Oh semua yang ciptakan langit yang luas itu mudah bagi Allah. Yang ciptakan bumi yang luas begini enak bagi Allah. Cukup mengatakan kun. Idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Surat apa ini? Yasin. Sering dibaca ya. Kun fayakun. Allah cukup mengatakan kun jadi, maka jadilah. Bahkan yang melahirkan kita juga Allah. Ya. Ada yang melahirkan kita mama kita? Nah, syariatnya benar, itu perantara ibu. Tapi yang melahirkan kita Allah. Kalau Allah yang sudah menjadikan segala sesuatu berjalan dengan kehendaknya, maka kita mudah sekali mengenal apapun yang terjadi dalam hidup ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengenal dengan yang namanya takdir. Ya, udah usaha kerja siang malam sampai pagi, siang malam pagi, kok gak kaya-kaya? Usaha sudah, namanya takdir. Ada orang yang cuma duduk, tidurnya enak, makannya enak, cuma tanda tangan, kaya. Siapa bilang orang kerja keras bisa kaya? Ada nggak orang kerja keras bisa kaya? Ada. Tapi yang nggak kaya banyak nggak? Banyak. Berarti apakah kaya karena sebab kerja keras? Itu dia pertanyaannya. Saya ulang ya. Orang kerja keras kaya ada nggak? Ada. Orang kerja keras nggak kaya-kaya banyak nggak? Banyak. Kalau begitu berarti ada nggak orang karena kerja keras wajib kaya? Wajib kaya? Enggak. Karena yang buat kaya bukan kerja keras. Nah itu harus kita akui. Yang buat kaya itu Allah yang buat kaya, bukan kerja keras. Buktinya ada suami istri lama nggak punya anak, padahal ya tiap malam perang, tapi nggak ada anak. Ada kan? Ada. Ada orang yang tiap tahun beranak, pantang tersenggol beranak, pantang tersenggol beranak. Kenapa bisa begitu? Karena yang menciptakan anak bukan kita. Seharusnya kalau kita bisa ngatur kita yang menciptakan anak, tentu kita kepingin anaknya yang ganteng, yang putih, hidungnya mancung. Tapi begitu lahir anaknya putih, hidungnya mancung, badannya tinggi, kira-kira bapak curiga nggak? Karena bapak mamanya hitam. Jadi pertanyaan, betul nggak? Curiga nggak? Terus bapak nanya, anak siapa ini mak? Betul? Oh saya hitam, kamu hitam. Loh kok anak kita putih? Apa karena baca doa Nabi Yusuf? Nah, jadinya putih. Nah, gitu ya. Ya, rupanya kena penyakit albino. Ya bisa saja Allah ciptakan begitu. Nah, ya. Akal kita ini rasa nggak nyampe ke sana. Tapi kan kita mau mengenal ini, mengenal bagaimana Allah itu, yang mudah sekali. Maka kok ada orang ketika dia rugi, dia
tidak berputus asa. Ada orang yang ribut rumah tangga sampai gantung diri. Kok bisa begitu? Artinya dia belum mengenal Allah, tak betul-betul mengenal Allah. Seharusnya dia berpikir kalau dia belajar, dia mengetahui bagaimana Allah itu, ya, maka orang itu dipastikan tak mudah putus asa. Karena orang putus asa, putus rahmat Allah. Nah, itu dia. Makanya mau belajar ilmu tauhid hukumnya wajib. Maka lihatlah orang-orang ahli tauhid itu kok hidupnya tenang. Padahal ya cari makan juga susah. Beras kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, gitu ya. Tapi kalau dia tenang, ya karena dia gantungkan hidupnya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah. Padahal dalam sholat ya kita sering membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada ya Allah aku mohon pertolongan. Ini kan tawakal. Kalau minta tolongnya hanya kepada Allah, berarti tidak ada tempat lain minta tolong. Yang jadi persoalan kita hari ini, kita banyak bergantung kepada makhluk. Datang sama teman, minta solusi. Padahal namanya masalah, apalagi masalah rumah tangga, kalau minta nasihatnya sama teman, akhirnya dia pisah, temannya yang ambil istrinya. Betul? Gitu ya. Banyak orang bergantung ketika sakit dengan dokter. Saya kalau nggak pergi sama Pak Polan nggak sembuh. Ada yang begitu? Ada nggak? Saya kalau sakit nggak berobat sama Pak Polan itu nggak ada yang cocoknya lagi, jalan cukup paten. Saya ini kalau sakit, kalau nggak minum bodrek, yang lain nggak ada apa-apanya, nggak sembuh. Bergantung pada obat. Padahal yang memberi kesembuhan Allah apa obat? Allah. Tapi jangan pula sebaliknya. Mentang-mentang udah ngaji tauhid betul, ya kan, udah sakit kepala, main seret lagi, ditanya kenapa kamu gak minum obat? Kan Allah yang kasih sembuh, maka saya tidak perlu minum obat, cukup Allah saja. Boleh gak begini? Jangan. Karena paham akidah kita harus adanya ikhtiar. Ikhtiar itu hukumnya apa? Wajib. Usaha. Udah tahu sakit, kan minum obat. Nah, kan Allah yang menyembuhkan. Padahal kebanyakan makan cabai, makanya mencret. Nah, ini seharusnya dia minum obat dulu, ya. Tapi sambil dia minum obat, berserahnya hanya kepada Allah. Tak ada bergantung sama obat. Obat ini adalah wasilah. Itu usaha kita. Ya. Nah, begitu. Maka apa yang kita kenal, ya, daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, yajibu fi haqqihi ta'ala 'ashruna sifatan wa hiya al-wujud wal khidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadisi wa qiyamu bi nafsihi wal wahdaniyatu wal qudratu wal iradatu wal 'ilmu wal hayatu was sam'u wal basar wal kalam wa qawluhu ta'ala qadiran wa muridan wa 'aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman.